Pengilon berada di Desa Jatirejo, Kecamatan Ngapel, Kabupaten Kendal. Dari Kota Kendal berjarak 20 km. Bila mengunjungi Gedung Pengilon, lebih baik menggunakan kendaraan roda 2. Sebab bila menggunakan kendaraan roda 4, Anda harus memarkir kendaraan di tempat yang cukup jauh dari lokasi. Jalan menuju Gedung Pengilon masih sempit. Gedung Pengilon sudah ada sejak zaman dahulu, dikelilingi oleh perbukitan yang masih alami. Gedung Pengilon adalah tempat penampungan air pertanian. Ini mempunyai jembatan dari besi. Panjang air terjun sekitar 50 meter dan ketinggiannya 10 meter. Air terjun tersebut sangatlah indah. Indah yo kayak lagi gitu. Gedung tersebut dibuat untuk mengairi sawah-sawah supaya lahan pertanian menjadi subur dan hasil panennya melimpah, sehingga rakyat hidupnya makmur tanpa kekurangan pangan. Gedung ini airnya jernih, bahkan bisa untuk berkaca, maka kemudian diberilah nama Gedung Pengilon. Masuk. Tapi sayangnya menuju Gedung Pengilon sempit, padahal akses jalan sangat penting untuk pengunjung supaya mudah ke tempat lokasi tersebut. Musim udan iki, Po. Cerita legenda Gedung Pengilon. Gedung atau istilah Jawa adalah bagian sungai yang airnya sangat dalam. Pengilon berarti tempat berkaca. Gedung atau tempat penampungan air pertanian ini di atasnya terdapat jembatan tua berbuat dari besi. Menurut cerita warga setempat, nama Gedung Pengilon mulai muncul sejak masa Kerajaan Mataram. Diceritakan Gedung Pengilon memiliki air yang sangat bersih sehingga bisa digunakan untuk berkaca. Karena bisa digunakan untuk berkaca itulah maka kemudian dinamakan Gedung Pengilon. Dikisahkan konon pada masa itu ada seorang ratu bernama Kanjeng Ratu Pandansari yang cantik. Ia sangat peduli dengan kehidupan masyarakatnya. Sang ratu bermaksud ingin mensejahterakan rakyatnya, maka dibangunlah sebuah gedung agar sawah-sawah para petani mendapat pengairan yang cukup. Sehingga lahan pertanian mereka menjadi subur. Berkat gedung tersebut, hasil panen pun melimpah, kehidupan rakyat menjadi makmur dan tidak lagi kekurangan pangan. Membangun gedung tidaklah mudah. Dalam kisahnya, Ratu Pandansari mengalami banyak rintangan yang sangat berat saat membangun Gedung Pengilon. Ia harus menghadapi perlawanan sengit dari terlibat dalam sebuah peperangan
Rintangan datang dari seorang raja siluman bersama anak buahnya dengan ancaman senjata mereka menghadang dan berusaha menghancurkan rencana pembuatan gedung. Kanjeng Ratu Pandansari bersama pengikutnya tidak kendar menghadapi perlawanan tersebut. Dengan dukungan rakyat, ia beserta para prajurit berusaha melumpahkan Raja Siluman. Setelah melalui peperangan yang sangat dahsyat, Ratu Pandansari beserta para prajurit akhirnya berhasil mengalahkan Raja Siluman berkat kesaktian pusaka yang dimilikinya. Ratu dan rakyat merasa senang dengan keberhasilan pembangunan gedung yang airnya jernih dan melimpah. Karena airnya jernih itulah gedung dapat untuk berkaca sehingga kemudian dinamakan Gedung Pengilon. Air di Gedung Pengilon dipercaya oleh masyarakat dapat digunakan untuk mengobati segala macam penyakit. Air yang berkhasiat itu disebut berada di bawah air terjun di sisi kanan Gedung Pengilon. Konon katanya, untuk menggunakan khasiat air tersebut harus meminta izin terlebih dahulu dengan mengunjungi makam Pangeran Mintono yang berada di bukit bagian atas Gedung Pengilon. Menurut keterangan warga, banyak wisatawan yang mengunjungi makam tersebut, terutama pada setiap malam Jumat Kliwon.